Baik, selamat siang. Berikut adalah unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk Sardas 2025 oleh saya, Dr. Oskar Gilang Purnajati, MHPE. Untuk capaian pembelajaran di mata kuliah keterampilan klinik 3 ini adalah: satu, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum, menerapkan ilmu biomedik, humaniora, kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Dan ketiga, mahasiswa mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non-verbal dengan orang pada semua usia, masyarakat, kolega, dan profesi lain. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah: satu, mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif dan membangun hubungan interpersonal yang baik. Dan yang kedua, mahasiswa mampu melakukan teknik penggalian data medis. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah: satu, mahasiswa mampu mempraktikkan teknik anamnesis tentang sistem obstetrik dan ginekologi pada pasien secara menyeluruh, baik autoanamnesis maupun heteroanamnesis. Yang kedua, mahasiswa mampu membangun penalaran klinis tentang sistem obstetrik dan ginekologi yang terasah guna menyusun diagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan dan mengintegrasikan keilmuan klinisnya dalam mewujud interaksi dokter dan pasien simulasi. Untuk metode pembelajarannya sendiri adalah: satu, untuk kuliah atau transfer knowledge, kemudian diikuti oleh role play simulation dan dilaksanakan secara daring. Untuk komponen penilaian di keterampilan klinis 4 ini antara lain ada portofolio 5%, pretest 20%, responsi 10%, dan OSCE 65% di akhir semester. Untuk materi pembelajarannya ada 17, dan yang akan saya sharekan di sini adalah materi tentang anamnesis sistem obstetrik dan ginekologi, yaitu nomor 15. Berikut adalah cuplikan video pembelajarannya. Siang, dokter. Siang, dokter. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Siang, dokter. Oke, baik. Sekarang kita akan overview ya buat SL anamnesis obstetrik dan ginekologi. Ini adalah SL anamnesis seperti biasanya yang juga teman-teman temui pada blog-blog sebelumnya. Saya akan share screen aja. Kita langsung mulai aja ya. Oke, sebelum kita udah masuk ya, udah kelihatan ya. Sudah, Dok. Sudah, dok. Sudah ya. Sudah, Dok. Kalau gitu sebelumnya kita silahkan teman-teman buat perhatikan, ini adalah sebuah contoh buat anamnesis tentang obstetrik dan ginekologi. Saya ambilkan dari YouTube. Teman-teman coba perhatikan ya. Hi Amanda, my name is Dr. Brown. I'm a second year family medicine resident at Queens. Nice to meet you as well. Before we get started, I just want to let you know that everything between us is completely confidential. And if you have any questions or concerns, feel free to ask them at any time. So what brings you in today? Well, it's kind of embarrassing and I don't really know if it's anything at all, but I've been having some burning and itching in my vagina, and it also really hurts when I pee. And I've also noticed some discharge in my underwear. Okay. How long has this been going on for? About 4 days or so. And have you been noticed that you've been going pee more often or feeling a really strong urge to pee? No. And any fevers or chills? No, just the burning pain. So in regards to the discharge, can you describe what it looks like? It's kind of white and clumpy. And in terms of a smell, I'm not really sure. And have you been on any antibiotics recently?
Actually, I had strep throat about 2 weeks ago, and I was on antibiotics for that, but it's all cleared up now. And have you noticed any skin changes around the vagina, like lumps or bumps or sores? I'm not really sure of that, but I don't think so. And any pain in your abdomen or your Uh, belly? No. So it sounds like you've had some white clumpy discharge for the past 4 days, which is unusual for you. Also some burning when you pee. Otherwise, no other symptoms. Although it sounds like it's concerning. Is there something that is worrying you in particular? Well, from what I was reading, it sounds like a yeast infection, but I just wanted to make sure it wasn't something bad like an STI. Okay. So are you currently sexually active? So by that I mean oral sex or penile vaginal intercourse or anal sex? Yeah, I've been in a relationship for about 4 months, and we actually met at school, and it's great. But we've had sex a couple times, but that's it, no one else. Okay. And have you had any other boyfriends? No. And have you ever had an STI before in the past? No. So you might have asked about contraception. Are you on anything for birth control right now? Yeah, I've been on tricycline for a few years now. It actually has been clearing up my acne really well, but I haven't used any other contraceptive methods at all. Okay. So the birth control is a good option for helping prevent pregnancy, but I always recommend a barrier method like a male condom or a female condom to help prevent getting an STI or spreading STIs. In regards to your boyfriend, do you feel like it's someone you can trust? Yeah. And do you think you might be pregnant at the moment? No, I just got my period. And are you happy with how tricycline is working for you? Any concerns about side effects or missing the pill? No, it's been working really great. Like, it's been clearing up my acne, and I do have an alarm on my phone, so I don't miss it at all. I take it every day. Okay, so today there's a few things I'm gonna do. We'll do a quick abdominal exam. As well, I'll get my nurse to come into the room and do a vaginal exam, if that's okay with you. And we'll do some swabs to look for some bacteria and common STIs and yeast. And then we'll be able to follow up with you after that. Does that sound okay to you? Yeah, that sounds good. Okay, great. Oke. Ya, semoga bisa memahami ya meskipun agak cepat dan bahasa Inggris, tapi rata-rata ada pertanyaan yang bahasanya umum yang bisa kalian pahami gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Untuk berikutnya, silahkan dong teman-teman. Saya pengen coba lihat apa yang teman-teman bisa tangkap tadi. Masuk ke sini ya. Ya nanti kita bisa lihat. Oke, sudah scan semua ya? Kalau sudah scan, kita coba lihat hasilnya ya. Saya stop share dulu. Terus saya share. Bentar. Oke, baru satu ya kayaknya. Ya silahkan buat mengisi itunya. Silakan. Tadi sudah kan? Nih.
Silakan di scan. Saya pengen lihat teman-teman dapat apa aja. Sudah? Kita coba lihat ya. Harusnya sudah ada lagi. Ah, oke, kelihatan ya di sini ya. Yang jelas di sini teman-teman melihat bahwa ada riwayat seksual ya yang paling kedengeran tadi ya. Kemudian ada gaya hidup, kemudian riwayat kesehatan, riwayat hubungan seksual sama, kemudian gejalanya apa, ada aktif secara seksual apa enggak. Ya, ada anamnesis sistem, betul banget. Anamnesis sistem ini eh, ditanyakan ya, wajib ya. Kemudian ada faktor beresikonya ya. Do you have boyfriend, gejala lain. Keluhan bersistem urin, betul. Itu termasuk anamnesis sistemnya, menstruasi, dan lain sebagainya. Oke, ya. Itu ya. Jadi ini sebenarnya adalah anamnesis seperti biasa yang teman-teman lakukan sehari-hari. Tapi ini ada beberapa hal yang perlu ditambahkan terkhusus untuk riwayat obstetri dan ginekologi. Ini sudah berpindah kembali ke PPT ya? Sudahkah? Belum terlihat, dokter. Belum Belum ya? terlihat, dokter. Bentar ya. Sebentar. Oke. Ini ya. Ini result kalian tadi ya. Ya, yang teman-teman udah tambah banyak lagi. Kelihatan ya hasil result teman-teman ya. Ya, puji Tuhan. Eh, Kedengeran ya suaranya. Oke, riwayat hamil, riwayat hidup dan lain sebagainya. Oke. Ini saya stop dulu. Saya share lagi di nih, kelihatan? Udah, dokter. Alright. Oke, jadi ini adalah anamnesis sistem obstetri dan ginekologi. Jadi tujuannya ini sama kayak di modul ya, ada memahami anamnesis obstetri dan ginekologi dan ini yang sekarang memahami dulu. Besok waktu role play sama pasien simulasi teman-teman akan melakukannya gitu ya. So ada pasien simulasinya ya. Nah, kenapa sih kok teman-teman wajib bisa anamnesis? Karena ini ya ada angka-angka yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Dan dengan anamnesis itu kita bisa screening ya, melakukan screening terkait faktor resiko, terkait penyakitnya, terkait riwayat sosialnya, atau teman-teman bisa dari anamnesis saja bisa mengetahui tanda-tanda kehamilan. Di tutorial kemarin kan juga sudah ya, ada tanda kehamilan pasti dan tidak pasti. Nah, di sini besok teman-teman coba praktekkan yang sudah teman-teman dapat di tutorial. Kira-kira tanda kehamilan yang perlu ditanyakan tuh apa yang pasti, apa yang nggak pasti, yang mana gitu ya. Kemudian status kesehatan dan usia kehamilan. Di tutorial kemarin pasti juga sudah dibahas ya. Gimana sih cara nentuin usia kehamilan? Nah, itu silakan besok dipraktekkan. Dan untuk menentukan follow up. Gitu. Kapan harus datang lagi dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih yang harus digali? Pertama, seperti biasa namanya anamnesis, ya data pribadi. Ya, nama, umur, alamat, pekerjaan itu seperti biasa. Karena ini adalah riwayat obstetri, jangan lupa ditanyakan faktor resikonya. Faktor resiko pertama adalah terkait pernikahan. Ya, dia ada riwayat pernikahan atau enggak, ada pernikahan apa enggak. Ya, kalau ada suaminya atau enggak, atau pasangannya berapa banyak. Gitu ya. Berganti-ganti pasangan atau tidak, atau tidak menikah tapi sudah aktif secara seksual seperti pada video tadi juga ada ditanyakan. Itu ya. Terus status obstetrinya, apakah riwayat hamilnya, berapa kali hamil, hamil yang pertama bagaimana dan lain sebagainya.
menstruasinya bagaimana, keluhan penyertanya bagaimana, terus riwayat seksualnya, jumlah partnernya, alat kontrasepsi yang dipakai, kemudian gaya hidup beresiko, ada rokok, alkohol, psikotropika, seks bebas, dan lain sebagainya, dan riwayat penyakit. Termasuk riwayat penyakit organ reproduksi. Ya, itu yang harus teman-teman gali, karena judul analisisnya adalah judulnya adalah anamnesis obstetri dan ginekologi. Gitu. Oke, nah, jadi bagaimana cara menggalinya ini yang penting di sini ya. Kalau misalkan dia terkait masalah kehamilan, misalkan anaknya 5, berarti teman-teman harus menanyakan riwayat kehamilan persalinannya, berarti 1, 2, 3, 4 juga harus ditanyakan ya. Jadi ini kehamilan keberapa? Misalkan kelima. Oke, hamil pertama, gitu. Hamil kedua, bagaimana hamilnya, ada keluhan apa enggak selama hamil, anaknya sehat apa enggak, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya, jadi harus runut kalau terkait masalah kehamilan. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup berisiko. Tadi sudah, apakah rokok, alkohol itu seperti biasa. Kemudian terkait obstetri lagi adalah riwayat menstruasi. Nah, HPMT. HPMT itu adalah hari pertama menstruasi terakhir ya. Kalau dia kemungkinan hamil yang ditandai dengan amenorrea, tidak menstruasi, itu harus tanya hari pertama menstruasi terakhir. Pertama mulai, bukan hari selesainya atau hari bersihnya, gitu ya. Terus siklus menstruasinya teratur apa enggak, durasi menstruasinya, onset menarkenya kapan, nyeri saat menstruasi dan keluhan-keluhan lain ada apa enggak, gitu ya. Partner seks, jumlah, jenis kelamin, kontrasepsi, alasan pakai kontrasepsi apa, terus surat penyakit dan pengobatan. Kalau misalkan dibikin metrik kayak gini ya, jadi pertama ini kayak di buku kalian juga ada sih. Keluhan utamanya apa, penyertanya apa. Kalau misalkan dia sudah pernah hamil atau sedang hamil, maka di sini kehamilan keberapa. GPA itu adalah gravida, partus, dan abortusnya. Sudah pernah hamil berapa kali, ya sudah pernah hamil berapa kali, sudah pernah melahirkan berapa kali, sudah pernah abortus atau keguguran berapa kali. Itu ditanyakan satu persatu. Ya. Nah, tadi yang saya bilang tadi kalau anaknya 5, ya kan teman-teman harus menanyakan kelima-limanya gitu ya. Gitu ya. Jadi tanggal berapa anak itu lahir, usia lahirnya berapa, panjang badan lahirnya berapa, berat badan lahirnya berapa, laki-laki perempuan, cara lahirnya gimana, apakah sesar, apakah normal, apakah pakai vakum, dan lain sebagainya. Terus tempat lahirnya di mana, ditolong siapa, gitu ya. Terus, ya. Terus terkait riwayat menstruasi. Tadi ya, hari pertama, haid terakhir, HPHT atau HPMT. Tanggal, bulan, tahun. Jadi detail ya. Misalkan hari pertama menstruasinya tanggal 24 bulan 7 ya udah tanggal 24/07/2024 gitu. Nah, ditanyakan juga apakah dia menstruasi setiap bulan? Ya, teratur apa enggak? Teratur. Durasi menstruasinya berapa? Onset menarkenya dulu usia berapa atau kelas berapa? Kalau biasanya kelas usia lupa tapi kelas SMP SD-nya pasti ingat gitu ya. Kemudian ada bleeding atau spotting enggak di antara siklus atau setelah hubungan seksual atau nyeri menstruasi ada atau enggak ya. Apakah sebelum, selama atau keduanya atau tidak atau kadang-kadang. Keluhan terkait menstruasi apa aja harus lengkap. Jadi kalau misalkan keluhan menstruasi berarti teman-teman harus menanyakan hal ini lengkap ya. Kalau misalkan keluhannya adalah hamil berarti teman-teman harus menanyakan ini lengkap gitu ya. Terus ini reguler ini penyakit pengobatan seperti biasa. Gaya hidup beresiko rutin ditanyakan terutama jika mengarah ke penyakit menular seksual ya. Keputihan, kencing bernanah, nyeri saat berhubungan seksual, or something, teman-teman wajib menanyakan riwayat seksual ini. Partner seksualnya ada apa enggak, laki-laki atau perempuan atau keduanya, jumlahnya berapa, gonta-ganti apa enggak, pakai kontrasepsi apa enggak, kalau iya pakai apa, itu ya.
Jadi yang tidak reguler ditanyakan di anamnesis sehari-hari adalah riwayat seksualnya, kemudian ini ya riwayat menstruasi detail khusus untuk keluhan menstruasi, hamil berarti untuk keluhan yang dia hamil. Nah, kalau di SKDI biasanya daftar masalah pasien itu datang ke layanan kesehatan terkait sambil produksi itu adalah ini. Mulai dari ASI tidak keluar, ada benjolan di daerah payudara, ya, atau pembesaran payudara tapi tanpa benjolan, puting terluka di luar masa menyusui, payudara bengkak pada saat menyusui, terus retracted puting atau bentuknya seperti kulit jeruk gitu ya. Payudara mengeluarkan discharge, pendarahan vagina saat berhubungan intim, nyeri perut waktu hamil. Berarti kan teman-teman kalau ada yang hamil-hamil gini kan adalah tanya yang terkait kehamilan tadi lengkap gitu ya. Keluhan waktu hamil, kehamilan anak pertama, bla 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 bla. Nah, dari sini keputihan vagina, gatal di bagian vagina, ini kalian harus tanyakan riwayat seksualnya tadi ya, faktor resiko. Gangguan menstruasi, termasuk tidak menstruasi, sedikit, banyak, lama, nyeri. Teman-teman tanya riwayat menstruasi lengkap. Gitu ya. Nah, yang ini cowok. Nggak ditanyakan sekarang. Nah, gitu. Nah, sudah gitu. Jadi kira-kira pertanyaannya akan di sekitar ini itu. Ya. Nah, untuk sebagai pengganti pretest, bisa nggak usah ada pretest ya. Kita pakai tugas presesi aja. Jadi kan sekelompok kecil SL kalian ada 8-9 orang ya. Silakan membagi diri menjadi 4 kelompok kecil. Ya, isinya 2-3 orang ya berarti ya. Nah, setiap kelompok kecil, 4 kelompok kecil tadi membuat skenario anamnesis berupa pertanyaan dan jawabannya. Jadi kalian reka-reka sendiri. Mau tanya apa dan mau jawab apa silakan direka-reka sendiri ya. Berdua-dua atau bertiga. Keluhannya ada 4 ini. Ya. Wanita 25 tahun nyeri menstruasi, 30 tahun pelarahan putih dari alat kelamin, 29 tahun terlambat haid 2 bulan, dan 28 tahun usia kehamilan 38 minggu. Oke. Nih, jadi satu kelompok kecil mengambil kasus yang berbeda. Jadi nanti satu kelompok ada 4 kasus ya. Terus diketik aja, masukin ke channel KK3, nanti detail lokasi pengumpulan. Saya minta tolong Mas Andi ya, untuk mendetilkan lokasi pengumpulannya di mana. Meminta tolong dibuatkan foldernya juga buat Mas Andi. Nanti biar dimuat Mas Andi ya. Nah, yang akan dinilai adalah ini ya, kerapihan tulisan. Jadi yang rapi ya, meskipun tugas presentasi ya rapi. Kreativitas pertanyaannya, kelengkapan anamnesisnya, tepat waktu. Nanti kita lihat dari date modified-nya di MS Team. Itulah kenapa saya taruh di MS Team biar kelihatan date modified-nya. Terus performa mahasiswa. Jadi nanti akan nilai pretest kalian akan ada 4 dulu ya. Nanti pada saat role play kita kasih nilai lagi. Jadi totalnya ada 100. Nah, besok mulai hari apa ya? Mulai hari besok kali ya. Mulai hari besok kan sudah ada sesi ya. Selasa. Oh ya, betul. Selasa jam 10 sudah ada sesi yang pertama. Role play ya nanti ya. Ada 4 kasus yang berbeda dan 4 probandus juga. Pasien simulasi. Nah, nanti akan diurutkan sesuai kasus yang kalian bikin. Misalkan teman-teman bikin kasus apa tadi? Terlambat haid 2 bulan. Berarti nanti akan dapat pasien simulasi yang terlambat haid juga gitu. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Belum ada, dokter. Belum ada ya. Udah paham ya untuk tugasnya ya. Yang besok sesi pertama nanti akan diumumkan sama Mas Andi untuk lokasi pengumpulannya. Oke, ada Mas Andi nggak ya di sini ya?
Minta tolong ya Mas kalau itu kalau ada nggak sih? Oh ada. Minta tolong dibikinkan tempat pengumpulannya di MS Team ya Mas. Oke, makasih. Oke, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan overview-nya. Silakan dibikin tugas sesinya, terutama yang besok jam 10 sudah sesi. Sampai ya, silakan Sabita. Ada pertanyaan? Terima kasih. Nah. Untuk sesinya online apa offline, Dok? Dijadwalkan online toh? Oh, iya. Kalau Baik, nggak salah Dok, terima online. kasih. Iya, oke. Kalau nggak salah online, nggak tahu Mas Andi. Saya belum lihat jadwalnya. Ya, silakan di besok itu apa sih sesinya? Bentar. Mas Andi. Online. Ya, lewat MS Team. Oke, itu aja. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat siang. Demikianlah untuk Tridharma bidang pengajaran yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.